Rasulullah bangun, dia rapikan tempat tidurnya, bekas tidurnya dengan bekas tangannya. Itu saya tidak tahu kenapa dan apa yang dibaca. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak tahu persis, tetapi kalau mencoba mengilustrasikan dengan setan, ya, dengan dua hadis yang saya gambarkan tadi, bahwa orang dalam keadaan terikat pada malam harinya, karena memang setan itu berada di sekitar sekitar kepala dan sekitar tangan, mengikat manusia, menjerat manusia agar tidak merasakan kedekatan dengan Allah di sepertiga akhir malamnya, agar manusia tidak berada pada puncak kemuliaannya. Orang kalau bangun malam kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya ke maqam mahmudah. Setan itu berada di wilayah itu, dan usapan itu sebagai ungkapan pengusiran. Dan memang begitu nyatanya. Ya. Kita tidak berdoa, saya cerita supaya nyambung di otak. Kenapa waktu masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dalam tafsirannya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau kita masuk WC lalu tidak berdoa seperti itu, ada setan-setan laki-laki dan perempuan yang membisikkan kejahatan di dalam telingamu. Kalau kamu orang saleh, kalau kamu orang baik, lalu dibisikkan supaya menyebut nama Allah di WC, atau minimal buka handphonenya supaya ada tulisan Allah di dalam handphonenya. Dibisikkan itu sampai tergerak hatimu mengotori Allah di dalam WC. Makanya orang-orang yang berdoa seperti itu akan dilindungi. Begitu juga simbol Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ditiup kemudian diusapkan ke wajah. Ini bagian daripada bentuk perlindungan, proteksi. Baik, jelas Ibu ya. Jadi ada bekas-bekas setan yang memang harus dibersihkan dari situ. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Pertanyaan kami terkait mengenai istri Rasulullah SAW. Begini, mungkin kita semua sudah ketahui bahwasannya saat ini tengah berkembang ajaran yang banyak mencela istri-istri Nabi Rasulullah SAW. Dan ini merupakan ajaran yang sangat berbahaya karena kita ketahui banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan melalui istri Nabi SAW, sehingga bila kita mencela istri Nabi bahkan sampai mengkafirkan mereka, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi itu juga akan ditinggalkan. Kami sempat berdebat atau berdiskusi dengan orang-orang yang mencela istri Nabi ini. Kami dengan mengambil dalil yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasannya istri merupakan cerminan dari suami. Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling mulia, sehingga tentu pendamping beliau juga adalah manusia yang mulia. Dengan dalil Al-Quran juga, orang yang laki-laki beriman untuk perempuan yang beriman dan seterusnya. Namun mereka juga punya dalil Ustaz. Mereka mengambil dalil dari kisah Nabi Nuh, yang mana istrinya itu kafir, tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, tidak memiliki kemuliaan sebagaimana Nabi Nuh. Pertanyaan kami, bagaimana cara mengkompromikan kedua hal ini, dan bagaimana membentengi diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat terhadap ajaran-ajaran seperti ini? Terima kasih. Jawabannya dari Quran lagi. Allah menguji dua hambanya yang saleh. Allah menguji dua hambanya yang saleh dengan istri yang tidak salehah. Jadi jangan kamu sok tahu, karena di sini salihin, tidak disebutkan istri Muhammad di situ. Tidak disebutkan istri Muhammad. Jadi nabi-nabi itu memang pasangannya sudah dipilihkan oleh Allah, yang sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ada yang tidak saleh dari istri Nabi, supaya tidak jadi panutan bagi umatnya, diceritakan juga di dalam Al-Quran. Dan dia yang berkata seperti itu sadis kebohongan dan kebodohannya. Sadis kebohongan dan kebodohannya, jelas ya. Jadi Allah kan menguji dua hambanya yang saleh. Siapa? Nuh dan Lut, dengan istri yang tidak salihah. Berkaitan dengan Nabi, muruahnya Nabi itu, karena istrinya akan menjadi teladan bagi umatnya, yang buruk disebutkan. Kalau memang istri Nabi itu buruk, maka disebutkan.
kalaupun ada penyebutan teguran-teguran dalam kasus Hafsah, itu tidak masuk kategori pencemaran seperti yang terjadi pada istri Nuh dan Lut. Mereka adalah istri Rasul yang baik sampai akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, saudara-saudara, saya ingin kasih benteng saja begini tentang Syiah. Begini, Majusi dan Yahudi, apa strateginya yang dipakai untuk menghancurkan umat Islam? Putus hubungan umat Muhammad dengan Muhammad. Caranya bagaimana? Ahmadiyah bodoh. Di mana bodohnya Ahmadiyah ingin memutus Muhammad dengan umatnya? Dia cuplik ayat-ayat, dia clipping ayat-ayat, ya, bikin kitab tazkirah, lalu ditafsirkan sesuai kehendak ustadznya yang disebut imam itu. Dia clipping Quran itu. Di sini bodohnya. Sekarang bagaimana kecerdikan As-Sabaiyun, pengaruh Abdullah bin Sabah ini, yang berkolaborasi dengan Majusi yang sangat benci kepada Umar bin Khattab. Kenapa Majusi itu benci sekali sama Umar bin Khattab, sehingga pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi di Iran, itu ditawafkan, dianggap suci kuburannya karena dia membunuh Umar. Dan kenapa mereka begitu benci sama Umar? Sederhana, hanya dalam tempo 4 bulan kerajaan Persia yang dulu sehebat Amerika 4 bulan habis oleh Umar bin Khattab. Itu marahnya bukan kepalang. Dan untuk menghancurkan Islam dari luar, sejak zaman Qadisiyah, Persia tidak pernah bisa menang. Di zaman Qadisiyah. Dan untuk bisa mengalahkan Islam sekarang harus dari dalam Islam. Caranya gimana? Putuskan hubungan Muhammad dengan umatnya. Caranya rusak keluarganya dan rusak sahabatnya. Karena dua inilah yang menjadi penerus risalah kenabian. Rusak keluarganya dan rusak sahabatnya. Caranya rusak sebagian lalu masukkan karakter baru. Rusak sebagian, masukkan karakter baru. Contoh, cari sahabat-sahabat Nabi yang kira-kira pro dengan hawa nafsunya, kemudian rusak sahabat Nabi yang lain, supaya rusak keluarga Nabi, rusak pula sahabatnya, sehingga kalau umat sudah ragu pada keluarga Nabi, kalau umat sudah ragu pada sahabat Nabi, dari mana mereka mengambil ilmu? Dari karakter baru yang mereka sodorkan atas nama imam yang 12 itu. Di situ penyesatannya. Ini kata kunci. Bahasa saya ini yang paling menyakitkan Jalaluddin Rahmat di acara Khazanah 7 ketika bertemu. Karena saya cegat dari situ secara pemikiran. Begitu mereka menghancurkan umat Islam dengan memutus hubungan dengan Rasulullah, dengan menghantam keluarganya dan menghantam sahabatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Berhubungan dengan tadi yang si Asad, bagaimana sikap kita dalam berhubungan dengan Syiah yang dalam kehidupan sehari-hari? Karena saya yakin di Indonesia sudah banyak orang-orang Syiah, tapi dalam kalau bertemu dia tidak mengakui kalau dia Syiah. Tapi saya yakin dalam ibadah mereka sudah melenceng. Baik, bagus, saya suka keterusterangan ini. Ya, begini. Yang pertama, ini Indonesia. Dan sekalipun bukan Indonesia, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Islam agamaku, Syiah agamamu. Jelas? Yang kedua, kita sudah sepakat. Secara teritorial, sudahlah Syiah kembangkan di Persia, sehingga orang Indonesia nggak usah berpikir menyunihkan Iran. Biarkan kami di Indonesia dengan Sunni kami, Islam kami, sehingga Anda nggak usah berpikir mensyiahkan orang Indonesia. Tapi tidak mungkin mereka mau melakukan itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, memang penyebaran Syiah Imamiyah nomor 1 itu di Bandung, yang kedua di Makassar sekarang. Dan mereka mendapatkan tempat yang khusus di Makassar. Ini berangkat karena ada yang mengatakan Syiah itu perbedaan mazhab, bukan perbedaan akidah. Untuk itu, umat perlu tahu dasar-dasar perbedaan mendasar antara Islam kita dengan Syiah. Pertama, syahadat kita beda dengan dia. Dia ditambah wa anna aliyan hujjatullah. Yang kedua, rukun Islam kita beda dengan dia. Dia tidak 5. Rukun iman dia cuma 5, tidak 6 seperti kita. Salat dia sama kita juga beda. Jadi jangan bilang sama saya, Ustadz, kita kan sama dengan mereka. Allahnya satu, Muhammadnya satu, Qurannya satu, Ka'bahnya satu. Iya, tapi beda syahadatnya. Beda pula itu azannya. Beda pula rukun Islamnya, seperti beda juga sholatnya. Beda pula itu rukun imannya. Dan keyakinan kita terhadap Quran beda sekali dengan dia. Dia di dalam kitab-kitab Mu'tabar dia mengatakan, mushaf yang ada sekarang yang Bapak Ibu pegang ini sebetulnya mushaf kesombongan Utsman. Mushaf yang ada sama kita sekarang ini sebagiannya sudah dihilangkan oleh Aisyah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran bukan 6.600 sekian, yang benar adalah 17.000 ayat. Dan itu nanti turun bersama Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi nanti di akhir zaman, namanya Mushaf Fatimah. Tetapi memang susahnya berinteraksi dengan mereka taqiyah. Mereka menyembunyikan keyakinannya di hadapan orang yang tidak sekeyakinan dengan dia. Di sini split personality kemunafikannya. Sekarang bagaimana berinteraksi dengan taqiyah mereka? Begini, mereka mengatakan taqiyah bukan nifaq. Taqiyah bukan nifaq. Kan kita mengatakan kalau orang berkata tidak sesuai dengan hatinya namanya munafik. Iya. Menurut dia begini, taqiyah itu. Ini menurut dia, bukan menurut saya. Munafik itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran di hadapan orang lain. Itu munafik. Hatinya kafir, tapi mulutnya bilang iman. Itu namanya munafik. Taqiyah itu menurut dia, kalau bertemu dengan orang yang tidak sesyiah, menampakkan kekafiran, menyembunyikan keimanan. Sebaliknya, hatinya merasa beriman, tapi karena berhadapan dengan kita yang tidak seiman, maka dia terpaksa kafir dulu. Itu namanya taqiyah. Dan taqiyah dalam agama mereka bagian dari pilar penting rukun iman mereka itu. La dina liman la taqiyatalah. Nah, ini saya kira perbedaan mendasar. Jadi ibu perlu hati-hati. Yang saya dengar sendiri dengan teman-teman, kita sempat belajar sama Syiah itu, Ustaz. Dia bilang Syiah itu ada 3 macam. Syiah yang suka ribut itu Syiah yang pemberontak. Jadi kita ini belajar yang baik-baiknya saja. Betulkah itu, Ustaz? Itu juga strategi lain. Strategi lain, jangan bermain di wilayah itu. Apakah paman Nabi mencontohkan perayaan Maulid? Begini, saya tegas mengatakan bukan orang yang mengkafirkan, mengharamkan, membid'ahkan Maulid. Tidak. Dari sisi perilakunya, saya bertemu dengan ulama-ulama di Damaskus yang tauhidnya luar biasa. Memang berbeda dengan pendapat ulama-ulama umumnya dari Saudi Arabia. Sekarang begini, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu kan cuma satu pendapat. Yang lainnya berbeda pendapat.
Yang kedua, Rasul sendiri tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Kalaupun ada riwayat, Nabi katanya pernah berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi itu kalaupun ada, bukan khusus kita, itu khusus untuk Nabi. Yang ketiga, sahabat pun tidak didapati, karena Nabi masih hidup dan tidak melakukan upacara ulang tahunan seperti gaya kita ini. Berulang tahun itu budayanya Fir'aun dan budayanya Herodes. Menjadi kebiasaan raja-raja zalim masa lalu itu mengagungkan hari kelahirannya. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan umat Islam? Tentu ini sebuah sejarah panjang yang pelik diskusinya. Dan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang mendarah daging. Saya melihatnya seperti ini. Ulama di Syam ini kemudian berkumpul satu sama lain, sama-sama orang berilmu, enggak mesti tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu duduk masing-masing membacakan syair-syair tentang kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua menangis ketika membacakan riwayat Nabi SAW dalam bahasa puitis. Ya, seperti Barzanji misalnya yang sering dibaca oleh orang-orang Bugis Makassar itu. Ini sebetulnya ditulis oleh seseorang yang bernama Syekh Al-Barzanji yang hidupnya di atas tahun 150 itu. Itu cuma syair. Sama dengan ungkapan Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba sama-sama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya ingin bertanya, apakah ada masalah dengan lantunan ini? Ada yang mempermasalahkan dengan redaksi lantunan ini? Tidak, tapi ini bukan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemarin Habib Rizik juga beritahukan kepada saya tentang bagaimana puji-pujian beliau sebagai seorang Habib. Kan ada Ratib Haddad, Ratib apa lagi? Ratib-ratib kan macam-macam tuh. Disusun oleh Habib Al-Haddad, ada Habib Alwi, ada Habib Habsyi, ada Habib siapa begitu kan. Itu cuma gubahan seperti yang digubahkan oleh Barzanji gitu. Permasalahannya adalah sekarang kalau ustadznya lebih hafal Barzanji ketimbang juz amma, ini masalah. Di mana masalahnya? Karena kalau hafal Barzanji ulu bembek nah. Sementara ke juz amma tidak ada amplopnya. Maka lebih menarik menghafal Barzanji ketimbang. Dan saya yakin ustadznya itu ketika baca tidak paham juga apa yang dibaca. Ini penyimpangan-penyimpangan. Jadi ulama-ulama yang mu'tadil, yang insaf, terbiasa untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah lewat sebuah ungkapan-ungkapan puitis. Seperti saya tadi, saya menikmati ungkapan itu, tetapi saya tidak harus berdiri. Ya Nabi salam alaika. Lalu di Jawa ditambah lagi pakai bunga. Ya Rasul salam alaika. Karena bunganya sudah susah dicari, di Jakarta pakai parfum. Ya Habib salam alaika. Tapi juga jangan suuzon. Memang ada yang menganggap arwah Nabi datang, ini sesat. Kalau mengatakan arwah Nabi datang, ini sistem cenayang kalau pakai begini doktrinnya. Oh, gitu kan, baru datanglah rohnya itu. Tidak, ini mungkin maksudnya pengagungan
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saya senang dengan lantunan itu, terus terang senang. Daripada musik hardcore, tidak ada redaksinya geremeng-geremeng saja. Tidak menanamkan cinta, hanya rasa-rasa iblis yang masuk. Ya, cuma kalau sudah bikin maulid terbesar sedunia dan masuk Guinness Book World gitu, dengan paling banyak telurnya, nah saya tidak tahu ini urusannya ini. Jadi yang masalah sebetulnya ritualnya, acaranya ini nih yang bermasalah. Tapi selama itu misalkan orang berkumpul seperti yang mengharapkan demokrasi ya, ini saudara-saudara tak yang ikut di parlemen dengan sistem demokrasi sebetulnya mereka tidak memahami demokrasi sebagai kosakata. Hidayat Nur Wahid tahu persis itu demokrasi itu apa. Dia juga alumni Madinah dan cum laude itu akidahnya. Saya bukan orang PKS, saya juga bukan orang PKI. Saya cuma PKB, partai kesukaan Bugis gitu kira-kira gitu. Begini. Mereka tidak memahami demokrasi seperti kosakata. Mereka juga berjuang. Ya sudahlah, yang mengkafirkan demokrasi berjuang di luar lebih baik daripada yang di dalam parlemen. Cuma yang di parlemen juga jangan merasa dirinya paling hebat, karena tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu dengan demo dari luar. Gitu. Baik, jadi bermaulid itu tergantung perilaku apa yang kita kerjakan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagaimana kita mengetahui tadi Pak Ustadz bilang mengenai vaksinasi. Ya, itu notabene kan sudah diakui Depkes karena itu mungkin ada tidak halalnya. Bagaimana mengenai vaksin jemaah haji dengan umrah, Pak Ustadz? Itu kan harus suatu persyaratan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon Depkes katanya sudah membuat dan impor dari Malaysia juga vaksin yang halal. Tapi pernyataan menyakitkan dari Menkes yang kemarin tidak ada vaksin yang halal sehingga tidak mau disertifikasi halal oleh BPOM MUI. Ini menunjukkan memang masih ada syubhat di dalamnya. Syubhat. Dan negara harus tegas menyatakan itu. Tapi saya ingin katakan sebetulnya bayi-bayi kita itu terlahir kalau dia normal itu sudah dikasih antibodi yang kuat, dan di dalam mulut rahim itu sudah disiapkan bakteri-bakteri cukup untuk 1 minggu menjaga kesehatan anak-anak dan tidak gampang alergi. Dan tahnik, kalau ingin kasih vaksin buat anak kita, tahnik dengan madu atau dengan kurma, itu antibodi itu merupakan vaksin yang bagus. Apalagi kalau sudah dikunyah oleh ibu kunyah dulu, enzim yang ada di mulut ibu bercampur dengan kurma lalu dimasukkan ke dalam bayi, itu akan jadi vaksin yang sangat bagus. Ilmu vaksin ini kan baru belakangan. Ibu-ibu, saya sarankan kalau pergi umroh nggak usah minum pil anti haid, kurang kerjaan itu. Dari awal Allah tahu perempuan itu normal kalau pergi umroh itu pasti ada waktu haid kan? Allah yang sudah gambarkan sejak zaman Ibrahim alaihissalam, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah tahu kamu datang dari negeri yang jauh, pas sampai di sana lagi menstruasi. Dulu juga zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i nggak ada pil anti haid. Ini gara-gara orang bisnis semua ini. Setiap mau berangkat pil anti haid bingung semuanya, hingga sampai di sana bocor juga, marah lagi. Marah terhadap kondisi normal yang sudah Allah takdirkan. Ya tapi kan Ustaz, bagaimana kalau saya tidak bisa umroh? Nih, besok pesawat berangkat, hari ini Anda tawaf saja, bersihkan saja, kemudian tutup, lalu tawaflah. Darurat. Agama sudah membuka hukum. Ada hukum darurat di situ. Anda tidak berdaya, Anda mau pergi juga nggak tahu tanggal berapa, mau pulang juga tidak tahu tanggal berapa, tergantung ini manajemen yang kacau ini. Ya, jadi nggak perlu itu minum pil anti haid. Secara hukum itu merusak malah kenormalan haid juga. Dan banyak orang kemudian di sana salah memahami falsafah haid itu. Nah begitu juga vaksin. Memang masalahnya sekarang jahatnya ini antivirus
Anda kalau beli antivirus abal-abal, ya, beli CD antivirus, isinya apa? Virus. Kenapa? Supaya laku antivirusnya. Ini juga vaksin, ini masalahnya. Mereka yang buat vaksin ini sebetulnya perang apa namanya? Senjata biologis. Dia masukkan dulu ke tubuh kita itu racun supaya vaksinnya laku. Ini masalah besarnya memang. Jadi nanti itu dokter lah yang menentukan perlu vaksin atau tidak. Tapi nggak semua bayi terlahir harus divaksin. Dan nggak semua vaksin itu cocok dengan semua bayi. Banyak bayi-bayi yang sakit keras bahkan meninggal dunia gara-gara divaksin karena tidak cocok. Kasihan saya melihat anak-anak di posyandu itu. Tanpa ada dulu diagnosa. Ini macam apa ini? Kan diagnosa dulu antara kecocokan vaksin dengan kondisi ini, yang entah siapa yang masukkan itu, ibu-ibu PKK itu, dia pula yang bantu masukkan vaksin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekedar untuk otokritik saja di masyarakat. Kalau vaksin haji juga begitu, ini juga sudahlah, Anda mau pergi di tanah suci tak? Mati di sana biarlah sudah. Bagus gak? Bagus doanya Umar bin Khattab, mudah-mudahan aku mati di Madinah dekat Rasulullah SAW. Memang ini lagi masalahnya, ada yang sebarkan vaksin, ada meningitis di sana penyakit itu, yang sebarkan lagi di sana, tapi dengan kekuatan itu insya Allah amanlah. Persoalannya sudah jadi bisnis besar. Di Indonesia ini vaksin ini bisnis besar, jamaah umroh satu orang bayar 300.000, sementara harga satuan itu cuma 10.000. Siapa yang makan ini semua? Terpaksa harus kita bicarakan ini. Ini penyesatan ini. Maka terus terang saya pernah marah ketika saya mau suntik, tugas kamu cuma suntik kan, sama tanda tangan kartu, ya sini kasih vaksinnya ke saya. Saya patahin kepalanya, saya buang. Ini tanda tangan sini. Itu perawatnya bingung melihat saya. Kenapa? Biarin saya mati di sana. Kenapa, ada masalah buat lo? Yang penting gue udah bayar nih. Tapi ini pertunjukan tidak perlu dicontoh. Ini sekedar solusi saja. Hidup ini kalau tidak ada perlawanan kacau. La ilaha illallah Muhammadun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.